Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Senang sekali kita berjumpa kembali melalui renungan pagi edisi 23 September 2021. Bacaan kita pada pagi ini terambil dari Yohanes pasal 2 ayat 11 mengatakan, "Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya." Anggur yang baru. Jika kita mengadakan suatu pesta, tentu kedatangan tamu-tamu yang kita undang sangat menyenangkan. Apalagi jika semua kursi yang disediakan telah terisi penuh, semua keluarga telah datang dan kerabat yang diundang telah hadir. Hal ini sangat melegakan hati yang empunya pesta. Demikianlah kebahagiaan yang dialami satu keluarga di Kana Galilea pada suatu hari Selasa. Ia menggelar acara pernikahan anaknya. Mereka sangat berbahagia karena banyak yang datang, turut berbahagia bersama mereka. Tuhan Yesus dan murid-muridnya serta ibunya juga diundang ke pesta itu. Namun kebahagiaan itu seketika berubah ketika Ibu Yesus dan para pelayan gelisah karena air anggur sebagai minuman wajib yang selalu ada dalam pesta pada waktu itu telah habis. Untuk orang yang sebanyak itu tentu tidak mungkin disediakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ibu Yesus tahu apa yang ia lakukan. Ia mengenal dan percaya pada Yesus. Ia tahu persis kesulitan dan masalah ini hanya dapat ditangani oleh Tuhan Yesus sendiri. Itulah sebabnya ia datang menghampiri Tuhan Yesus dan menyampaikan keluh kesah ini. Akhirnya tanpa sepengetahuan yang empunya pesta, Tuhan Yesus mendengar keluhan ibunya dan hatinya tergerak untuk menolong. Sebab ia tak ingin kerabat yang mengadakan pesta menjadi malu, merusak suasana pesta itu dan mengganggu kebahagiaan mereka. Ia mau supaya yang datang ke pesta itu menikmati suasana pesta itu, dapat minum dengan puas dengan air anggur kualitas terbaik, dan mereka berbahagia karenanya. Tuhan Yesus menyuruh para pelayan untuk mengisi tempayan yang telah kosong dengan air. Ada 6 tempayan. Atas petunjuk dan perintah Yesus, para pelayan ini mengisinya sampai penuh. Setelah itu Yesus menyuruh para pelayan mencedoknya dan mencicipinya. Ternyata air dalam tempayan itu telah menjalma menjadi air anggur dengan kualitas terbaik, lebih baik daripada anggur sebelumnya yang telah habis diminum para tamu itu. Mujizat terjadi, saudara sekalian. Para pelayan dan Ibu Yesus mengetahui dengan jelas kehadiran Yesus dalam pesta itu membuat pesta itu sangat berarti. Apa yang dikatakannya didengar dan ditaati oleh para pelayan, dan akhirnya semua orang dapat mengalami kuasa Yesus. Hal ini sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan membuat para muridnya makin percaya padanya. Kehadirannya sebagai salah satu bentuk kepedulian dia terhadap orang yang membutuhkan. Ia lebih memilih hadir sebagai tamu, sepertinya biasa-biasa saja. Namun di balik kehadirannya luar biasa. Perhatian Yesus ditujukan kepada manusia dalam kebutuhan sehari-hari mereka. Yesus memang lebih memilih berada di tengah-tengah orang kebanyakan untuk menyatakan mujizat pertamanya daripada di antara para pemimpin agama, karena ada pada kelompok yang pertama ada iman yang polos tanpa pretensi. Iman Maria yang berpaling kepada Yesus ketika masalah datang. Mereka kehabisan anggur. Adalah pernyataan ketergantungannya kepada Yesus. Namun komentar Yesus selanjutnya, "Mau apakah engkau daripadaku?" Menegaskan perlunya menyapa dia dengan iman seorang murid untuk melihat karya Allah yang mengubah masalah menjadi berkat. Melalui ketaatan seorang murid, anggur baru membuat
kehidupan pasangan keluarga baru di desa kecil ini terhindar dari rasa malu. Karena Yesus pada perjamuan kawin di Kana adalah pernyataan kepedulian Allah atas kehidupan manusia berdosa yang syarat bencana dan tragedi. Peristiwa ini menunjukkan bahwa ketika kita datang dengan penuh iman dan menunjukkan ketergantungan kita padanya, Ia amat peduli dengan kita. Ia peduli segala kesusahan, pergumulan, dan apa yang kita hadapi di dunia ini. Saudaraku, apa yang sedang kita gumuli? Maukah mengalami kasih Kristus dalam pergumulan ini? Ia mau mempedulikan saudara. Panggillah namanya sekarang juga. Percayalah dengan segenap hati, Ia akan mengulurkan tangannya bagimu hingga mengalami kepuasan akan kasih setianya. Sebab Dia hadir untuk memberikan anggur baru kehidupan kita. Kepeduliannya pada relasi antara manusia harus menjadi teladan bagi kita, agar shalom dari Allah kita alami, dan kita pun dapat mewujudkan shalom kepada orang yang membutuhkan. Karena itu saudara sekalian, janganlah tunda, datanglah padanya, mintalah kehadirannya, dan taatlah padanya. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami sungguh bergantung kepadamu Engkau Tuhan. Kami mengaku bahwa satu-satunya yang dapat mengerti segala hal yang terjadi dalam hidup kami adalah Engkau yang kuasa. Engkau yang dapat kami percaya, Engkau yang penuh kasih. Hanya Engkau yang dapat peduli kami dengan segala yang terjadi pada kami. Karena itu ya Tuhan, hadirlah dalam kehidupan kami pada pagi hari ini. Sertailah kami dalam perjalanan kami selanjutnya. Bimbinglah kami seturut dengan jalan-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu. Supaya segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini, kami hanya percaya kepada Engkau yang memelihara dan memberkati kami. Kami serahkan hidup ini dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami datang kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dengan firman ini. Amin.